Jumpa lagi di Tribu TV. Ya, di tangan saya ini adalah Infinix Note 12 ya. Harga nggak nyampe 3 juta, tapi storage-nya bisa 256 GB dan punya layar AMOLED. Ya, Infinix Note series ini biasa dikenal sebagai smartphone kelas menengah terjangkau yang mumpuni, all-rounder untuk berbagai kebutuhan. Nah, di pertengahan tahun 2022 ini, Infinix mengupdate jajaran Note series ini dengan yang Note 12. Yang satu ini hadir dan datang dengan hal yang jarang di kelas harganya. Storage-nya besar, 256 GB. Yuk, mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini. Ya, Infinix Note 12 ini disebut Infinix sebagai upgrade dari jajaran Note 11 tentunya. Mereka menyebutkan kalau Note 12 ini didesain untuk memenuhi kebutuhan multitasking penggunanya, mumpuni untuk kelas harganya, pas untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Apakah benar? Ya, mari kita cek dan kita mulai dari paket penjualannya. Pertama-tama tentunya kita lihat ada unit Infinix Note 12, ada charger 33 watt, ada charger. Oh ya, udah cukup ya. Lanjut, kabel USB Type-C dan tentunya masih ada case-nya di sini. Kemudian ada screen protector dan yang ini udah terpasang ya. Nah, lalu ada SIM tray ejector, lalu ada paket dokumen termasuk kartu undangan untuk bergabung ke X Club. Kartu peranda smartphone juga ada di sini dengan paket bundling 17 GB per bulan selama 24 bulan. Paket penjualannya lengkap ya, dan yang tadi itu ya, masih ada charger yang 33 watt pula di sini. Nah, untuk body, Infinix menyebutkan kalau smartphone ini hadir dengan desain yang stylish dan ramping dengan gaya yang ideal untuk berbagai macam skenario penggunaan. Secara umum, desainnya emang sederhana tapi terkesan elegan ini sekarang ya. Frame smartphone ini pakai desain flat dari bahan polikarbonat. Desain ini memang cukup banyak digunakan ya akhir-akhir ini, kayaknya lagi trending desain kayak gini. Untuk sisi belakang juga pakai bahan polikarbonat dan ada 3 opsi warna yang tersedia untuk smartphone satu ini. Ada Snowfall yang putih, ada Force Black dan ada Sapphire Blue tentunya yang biru. Snowfall itu adalah warna yang kami gunakan untuk pengujian kali ini dengan dasar warna putih tentunya. Sebagian besar sisi belakang menggunakan tekstur frosted dan hanya ada bagian di dekat modul kamera yang terlihat clear tanpa tekstur. Dimensi smartphone ini adalah 164,6 x 76,8 x 7,9 mm, sementara bobotnya di 185 gram. Jadi nggak tebal-tebal amat dan cukup ringan karena cukup jauh di bawah 200 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus untuk fingerprint, lalu ada tombol volume up and down juga. Atasnya kosong. Di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid, bisa pakai 2 nano SIM dan 1 micro SD. Di bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Melihat dari sisi depan, layarnya 6,7 inci True Color katanya ya. Ini panel AMOLED Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Untuk brightness saat kami tes hasilnya di kisaran 510 nits untuk penggunaan dalam ruangan. Sementara color gamutnya 100% sRGB atau 99,3% DCI-P3. Terkait bezel di sekitar layar memang masih belum bisa disebut tipis ya. Masih cukup tebal khususnya di bezel bagian bawah layar. Dan ukurannya juga nggak gitu seimbang dengan bezel atas layar. Untuk earpiece ada di bezel atas layar. Menariknya ini berfungsi juga jadi speaker. Jadi smartphone ini punya dual speaker ya. Dual speaker di smartphone ini dilengkapi dengan DTS audio processing. Mantap juga. Untuk kamera selfie ada di notch kecil di area tengah atas layar. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman video bisa mencapai 2K 30 fps atau 2560 x 1440 pixel ya. Seperti biasa, Infinix menyediakan LED flash untuk selfie. Posisinya ada di bezel kanan area notch. Kita beralih ke belakang, ini ada kamera utamanya yang namanya Ultra Night Triple Camera. 50 megapiksel main kameranya itu pakai f1.6 autofocus, lalu ada 2 megapiksel depth camera. Ada satu lagi kamera di smartphone ini tapi nggak disebutkan apa fungsinya. Mungkin ini mirip dengan AI kamera yang dulu pernah ada di smartphone Infinix. Kemudian ada quad rear flash dan perekaman videonya lagi-lagi 2K 30 fps. Untuk slow motion itu sampai dengan 720p 240 fps. Fitur-fitur ada short video, ada video beauty, ada super night, ada pro photo, ada AR shot dan lain-lain. Ada banyak ya. Untuk spesifikasi internal dia pakai Helio G96. SoC ini emang masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi ini cukup mumpuni loh untuk smartphone 2 jutaan ini. Untuk RAM
Ya, bukan 4 GB. Ini 8 GB LPDDR4X dengan storage internal 256 GB UFS 2.2 ya. Ini sudah support extended RAM juga sampai dengan plus 5 GB. Tapi kalau udah 8 GB kayaknya udah cukup sih sebenarnya ya. Dan dia mendukung penggunaan microSD sampai dengan 2 TB. Sistem pendingin disebut Infinix menggunakan 10 layer graphene cooling system dan baterainya adalah baterai yang cukup besar di 5000 mAh yang udah support 33 watt fast charge. Untuk OS dia pakai XOS 10.6 dengan basis Android 12. Di sini ada Darling 2.0 Ultimate Game Booster. Fitur ini disebut Infinix membantu optimasi gaming dengan memanfaatkan dukungan AI. Ada fitur Always On Display. Ya nggak benar-benar terus tampil ya, tampil terusan gitu nggak ya. Tapi kalau layar disentuh atau smartphone-nya diangkat, Always On Display ini akan otomatis tampil lagi. Kurang lebih sekitar 10 detik ya. Nah kalau bicara OS yang satu ini, kalau bicara iklan emang masih ada. Tapi selama pengujian yang cukup lama, jarang sekali kami menemukan kami diganggu oleh iklan ya. Jadi ya masih cukup oke lah yang satu ini. Untuk sensor ada accelerometer, ada proximity sensor, light sensor, dan ada virtual gyro di situ. Lalu fitur keamanan ada fingerprint dan ada face unlock. Untuk konektivitas tentunya 4G ya karena G96, ya 2G dan 3G kalau masih ada itu juga bisa dipakai. Untuk WiFi dia ada Wi-Fi 5, ada Bluetooth, ada USB-nya OTG juga. Sayangnya memang smartphone ini belum punya NFC. Sayang, yang VIP ada NFC, yang ini belum ada NFC-nya. Nah, kita masuk ke pengujian performa. Nah, terkait pengujian performa, ini setelah menyelesaikan rangkaian pengujian di Note 12 ini, kami sempat mendapatkan semacam sneak peek ya, firmware baru yang akan memperbarui performa dari smartphone ini. Nantinya firmware ini akan dibagikan melalui OTA. Karena itu, kami memutuskan untuk melakukan pengujian ulang dengan firmware tersebut. Tentunya, pengujian yang awal juga kami sertakan ya. Nah, kita mulai dari Antutu 8. Dengan firmware bawaan yang awal, itu skornya di kisaran 253 ribuan tanpa kipas dan 288 ribuan dengan fan grip. Untuk firmware baru, itu 281 ribuan tanpa kipas. Terlihat di sini ya, firmware yang baru meningkatkan performa memang. Lalu Antutu 9 dengan firmware yang awal itu 320 ribuan tanpa kipas, 333 ribu dengan kipas. Firmware baru bisa 328 ribu tanpa kipas. Kita lanjut ke Geekbench 5 dengan firmware yang awal, single core di 500, multicore di 1738 tanpa kipas, dan dengan kipas di 502 untuk single core, multicore di 1770. Ya, dan untuk firmware yang baru tanpa kipas itu 501 untuk single core dan multicore-nya di 1769. Nah, kita lanjut ke CPU throttle test. Saat menggunakan firmware yang awal, saat tes kami jalankan tanpa fan grip ya, performanya turun ke 55% dalam tes 30 menit. Sebetulnya kurang wajar ya. Nah, kalau pakai kipas ini hanya turun sampai 94%. Mantep di sini sebetulnya. Tapi masa harus pakai kipas terus? Nah, pakai firmware baru, performanya tanpa kipas hanya turun ke 77% saja selama 30 menit. Nah, ini baru mantep nih ya. Jadi firmware barunya emang ningkatin performance dan kestabilan juga. Lanjut ke Trimax Slingshot Extreme ya. Di sini kita lihat bahwa dengan firmware baru maupun dengan firmware yang lama, skornya sama di kisaran 2300-an. Lalu Trimax Wildlife Stress Test dengan firmware yang awal kita lihat bahwa base skornya di 1199 dengan lowest score 1192. Konsistensinya udah 99,4%. Ini menarik ya, ternyata kalau hanya GPU-nya aja yang di stress out, dia nggak ada masalah sama sekali. Kalau pakai firmware yang baru, base score-nya di 1145 dengan lowest score 1126. Ini konsistensinya di 98,3%. Sama-sama masih konsisten juga performance-nya. Sementara itu di pengujian GFX Bench, menariknya adalah dengan firmware baru atau lama itu hasilnya sama aja ya. GFX Bench T-Rex off-screen kita dapat 64 FPS, sementara untuk Manhattan 3.1 off-screen kita dapat di 25 FPS. Kita lanjut ke gaming. Nah, untuk gaming kita juga pakai dua pengujian dengan pengecualian untuk PUBG Mobile. Nah, kenapa? Karena ya sayangnya setting frame rate tertingginya tuh hanya ultra di 40 FPS di kualitas smooth dan balance. Jadi kalau kita mainkan game ini di balance ultra, hasilnya ya frame rate-nya rata 40 FPS. Mau pakai yang lama mau yang baru ya sama aja. Ya firmware baru juga tidak membuka dia jadi bisa main di 60 FPS. Lalu bagaimana dengan gyronya? Sayangnya kan dia pakai virtual gyro ya, jadi ya kurang responsif. Sebaiknya memang kalau kalian main PUBG Mobile nggak usah pakai virtual gyronya.
Lalu kita beralih ke Apex Legends. Kita mainnya dengan kualitas HD, tapi sayangnya setting frame rate-nya tuh cuma sampai 40 FPS juga ya. Kami coba mainkan 2 match Battle Royale secara berurutan dan hasilnya kita dapat frame rate stabil di 39 sampai 40 FPS. Kemudian kalau kita sudah dekat-dekat akhir match, dia bisa sedikit turun ke 35 sampai 40 FPS. Sesekali bisa nyentuh 30 sampai 40 FPS. Nah, kalau kita pakai firmware yang baru, sekarang frame rate-nya jadi relatif lebih rata di kisaran 40 FPS. Tidak ada penurunan frame rate seperti yang terjadi di firmware yang awalnya. Ini lebih mulus lancar jadinya. Beralih ke Mobile Legends, setting yang kami peroleh adalah High HD Shadow On ya. Tentu aja frame rate-nya di 60 FPS sesuai dengan refresh rate layar dari smartphone ini. Kita coba mainkan sampai 3 game berurutan dengan durasi sekitar 25 menit dan hasilnya game pertama dengan frame rate cukup rata ya, dapatnya di 57 sampai 60 FPS. Sementara di game ketiga sudah ada penurunan tapi cuma di kisaran 52 sampai 60 FPS. Beralih ke firmware yang baru, kita dapat frame rate yang lebih stabil di 58 sampai 60 FPS dengan hanya sedikit sekali penurunan di kisaran yang tidak sampai di bawah 55 FPS. Oh ya, setting yang digunakan tuh masih sama ya, High HD Shadow On. Dan yang menariknya di firmware baru ini bertahan sampai kami mencoba memainkan 3 match. Lebih mantap firmware barunya emang ya. Nah, Modern Warship, setting yang kami gunakan adalah medium dan hasilnya di awal match frame rate bisa di kisaran 55 sampai 60 FPS. Ini saat kondisi masih sepi ya. Lalu frame rate akan turun kisaran 40 sampai 50 FPS dan ini bertahan sampai akhir battle. Kami coba mainin beberapa match dan hasilnya masih tetap sama. Nah, kalau pakai firmware baru gimana? Kita pakai setting medium dan frame rate di awal cukup rata di 60 FPS. Sementara saat battle frame rate-nya masih bisa dipertahankan di atas 50 FPS. Sesekali dia bisa turun di bawah 50 FPS tapi cepat balik lagi dan stabil di kisaran 50 FPS. Jadi memang lebih stabil. Lalu kita masuk ke Genshin Impact. Untuk smartphone kelas menengah, kami pakai setting lowest 60 FPS ya. Hasilnya frame rate jadi tidak beraturan. Saat menjelajah map, kita bisa dapetin di kisaran 40 sampai 50 FPS di awal, lalu turun ke 30 sampai 45 FPS setelah 3 menit. Sementara waktu battle bisa turun ke 20 sampai 30 FPS dan butuh waktu lama untuk balik lagi ke 30 FPS-an lagi ya. Naik turunnya ini terlalu drastis, membuat gamenya jadi kurang nyaman dimainkan. Nah, saat pakai firmware yang awal ini, suhu tertinggi itu hanya di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Sementara di sisi belakang itu mencapai 40 derajat Celcius. Tapi ini cuma terbilang sedikit anget aja ya, belum bisa dibilang panas. Lalu kita lanjut pakai fan grip, masih dengan firmware yang awal. Settingnya masih lowest 60, kita dapat frame rate di kisaran 40 sampai 55 FPS pada saat lagi jalan-jalan. Lalu turun ke 30 sampai 42 FPS pada saat ada battle. Sayangnya setelah battle berakhir, frame rate-nya nggak cepat balik ke 40 FPS lagi, tapi masih bisa nemu lah kisaran 30-an FPS di situ. Ya, dengan fan grip kelihatannya Genshin Impact jadi lebih nyaman dimainkan, tapi masih belum terasa mulus karena frame rate-nya terlalu drastis naik turun. Sekarang kita coba pakai firmware yang baru. Tanpa kipas kita dapat frame rate di kisaran yang masih sama dengan sebelumnya, tapi naik turunnya frame rate ini tidak sejauh sebelumnya. Ini membuat game terasa lebih mulus, tidak terasa patah-patah, bahkan sampai kami coba mainkan 30 menit. Memang sih di battle yang panjang sesekali frame rate masih bisa nyentuh kisaran 25 FPS, tapi nggak lama dan langsung balik lagi ke kisaran 30 frame per second. Belum senyaman yang kami harapkan, tapi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini suhu permukaannya itu ada sedikit peningkatan ya. Titik terpanasnya itu di bagian depan ada di kisaran 40 derajat Celcius, sementara untuk belakang itu bisa nyampe 43 sampai 44 derajat Celcius. Jadi panasnya memang agak mulai terasa di sini ya. Oke, sekarang kita pasang fan grip. Seperti biasa kita selalu menjalankan Genshin Impact itu pakai kipas ya. Nah, hasilnya sekali lagi frame rate-nya di kisaran 40 sampai 55 FPS tapi jauh lebih stabil dan saat battle pun frame rate masih bisa dipertahankan di kisaran 40 FPS. Battle-nya panjang pun itu baru turun sedikit di bawah 40 FPS dan masih bisa dipertahankan di kisaran 35 sampai 35 FPS secara cukup stabil. Sangat jarang dia nyentuh 30 FPS. Setelah battle-nya selesai, dia langsung kembali naik ke 40 FPS lagi. Frame rate yang dapatkan tuh nggak naik turun drastis seperti kalau kita pakai firmware yang lama. Di sini memang sepertinya perbaikan dengan firmware yang baru ini terasa sekali. Ya, semoga saja firmware ini akan cepat hadir ya buat yang pakai Note 12 dan ini harusnya sih datang pakai OTA. Walaupun saat kami coba ini kita belum dapat kepastian kapan itu akan datang, tapi harusnya datang sih ya. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya kita uji di luar. Oke, ini adalah kamera selfie-nya si Infinix Note 12. Dan hasilnya kurang lebih kayak begini ya.
nggak ada settingan tambahan, nggak pakai mikrofon tambahan, nggak pakai stabilizer. Sekarang coba kalau jalan kayak gimana? Oke, kita coba. Iya, gitu. Ya, gimana? Detailnya gimana? Menarik? Lalu kalau soal backlightnya, nah coba kita lihat. Oke, ya. Jadi masih kenal muka saya ya. Cukup oke backlightnya. Nah, ini perekaman pakai 1080p dengan kamera utamanya. Kalau dibawa jalan kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kita juga bisa merekam di 2K, jadinya kurang lebih seperti ini kalau dibawa jalan ya. Dan untuk detail, coba kita lihat ya kalau untuk detail. Oke, nice juga ya, fokusnya cepat juga ya. Nah, untuk video bokeh, sayangnya dia hanya bisa di 720p, nggak bisa naik sampai 1080p. Ya, udah lumayan lah ya. Oke, ini kondisinya udah malam ya, lihat ya, udah malam banget ini. Tertulis night video di sini. Terang sih, ini terang. Biasanya ini udah gelap di daerah sini dan ini hasilnya terang. Coba kita lihat kalau jalan seperti apa. Ya, kurang lebih ginilah kalau jalan. Asik juga ya. Lumayan, nggak terlalu banyak bendar-bendar tapi memang sedikit noisy ya. Wajar sih buat harganya. Oke, balik lagi di sudut yang paling gelap dan ini kondisinya flashnya belum nyalain. Coba kita nyalain sebentar ya. Nah, ini kondisinya kalau dinyalain, terang banget. Jadi kalau jalan jadinya gini, ya terang terus, mukanya itu bisa terang terus. Masuk juga kalau kayak gini ya. Jadi muka tuh lebih terekspos dengan baik. Nah, sekarang kalau ini adalah kamera belakangnya, kamera utama belakangnya ya. Coba kita bawa jalan. Ya, jadinya begini kalau dibawa jalan. Ada sedikit flare ya, ada titik kecil, tapi masih oke, nggak terlalu parah. Kemudian kalau kita bawa mendekat, ini kondisinya gelap nih. Fokus masih mau nggak? Masih lumayan ya warnanya ya. Kamera Infinix Note 12 ini tidak bisa dibilang yang terbaik di kelasnya ya. Salah satu yang dirasakan kurang adalah tidak adanya Electronic Image Stabilizer. Tapi ini sudah bisa diprediksi dengan spesifikasi virtual gyro saja. Meski demikian, detail perekaman video di siang hari masih tergolong baik. Perekaman audio pun baik di sini. Untuk malam hari terlihat detail kurang dan noise pasti ada. Tapi by default sebenarnya menarik karena hasil rekamannya terang, keren ini. Jika dengan kamera selfie dirasakan kurang terang, bahkan masih ada lampu tambahan juga. Sementara itu untuk foto di malam hari, kamera saya udah cukup baik, meski nggak spesial-spesial banget, detail masih ya standar ya gitu ya, tapi warna udah oke. Nah, cek yang satu ini adalah foto malam dengan mode standarnya. Sementara kalau kita pindah pakai mode super night, terlihat bahwa bagian yang gelap jadi terang. Lumayan nih, super nightnya keren. Kembali ke siang hari, foto-foto sih kami nggak banyak protes ya, kalau pencahayaannya terang. Kalau objeknya bunga atau tanaman, AI akan mengenalinya dan membuat pengaturan khusus. Agak sedikit tinggi penajamannya, tapi memang membuat foto jadi terlihat keren untuk penggunaan di sosmed. Bokeh alaminya bisa dibilang normal untuk ukuran kamera smartphone. Jadi keren di sini ya. Sementara itu untuk kamera selfie fotonya lumayan oke, meski memang detailnya nggak tinggi-tinggi amat. Dari sisi menu sebenarnya Note 12 ini sama dengan seri Infinix lainnya. Sudah ada setting manualnya meski hanya untuk foto. Lalu untuk video bisa sampai 2K, sayangnya belum bisa 1080p 60 fps. Secara keseluruhan, kamera Infinix Note 12 ini bisa dibilang tidak terlalu hebat meski ada keunggulan unik di sana-sini. Seandainya ada AES dan perekaman 1080p 60 fps pada video, ini tentunya akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau untuk foto-foto sih, ini udah keren ya sebenarnya. Yuk kita balik lagi ke studio. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p, itu hasilnya kita dapat bisa bertahan sekitar 18 jam. Ini cukup baik ya. Lalu untuk video streaming, nonton YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai hanya berkurang 3% aja selama streaming 30 menit. Lalu untuk TikTok baterai hanya berkurang 4% saja untuk ya nonton TikTok ya. Swipe TikTok selama 30 menit. Genshin Impact dengan setting lowest 60 fps itu hanya berkurang 8% selama 30 menit dengan firmware normal ya. Dan 12% dalam 30 menit kalau pakai firmware baru. Oh iya, untuk pengujian daya tahan baterai di video playback YouTube dan TikTok hasilnya kurang lebih sama aja. Yang beda tuh cuma di Genshin Impact aja.
Jadi kelihatan ya, firmware baru emang bisa sedikit lebih menguras performance pada saat dibutuhkan. Tentunya ya baterainya juga agak sedikit kena, tapi masih oke lah. Nah, kita beralih ke kemampuan chargingnya ya. 0-50% tercapai dalam waktu 30 menit. Sementara 0-100% penuh dicapai dalam waktu 1 jam 34 menit. Ini bukan hasil yang buruk, tapi belum bisa dibilang bagus banget untuk 5000 mAh dengan charger 33 watt. Kalau mau kencang banget, ya ada versi yang 12 VIP kan. Oke, kita lanjut. Untuk Netflix, sayangnya masih Widevine L3, jadi streamingnya masih standard definition aja. Kalau mau kualitas yang lebih bagus, download dulu aja versi yang kualitasnya tinggi. Lalu untuk YouTube, dia mendukung streaming sampai dengan QHD 1440p ya, 60 fps. Tapi sayangnya dukungan HDR emang belum ada di sini. Untuk Wi-Fi sharing, itu tersedia melalui menu personal hotspot. Untuk notch, apakah bisa disembunyikan? Sayangnya nggak bisa. Emang ada sih opsi untuk pengaturan display cutout yang ditempatkan di developer option, tapi saat kami coba opsi-opsi ini sayangnya tidak bisa menyembunyikan notch dengan rapi. Nah, untuk harga ada dua versi, dua-duanya RAM-nya 8GB, yang satu 128GB storage itu di 2.699.000 dan yang 8256 itu di 2.999.000. Tentunya kemungkinan kalian bisa dapat dengan harga sedikit di bawah itu juga ya. Nah, terkait garansi perangkat dari Infinix termasuk smartphone maupun perangkat lain, kini garansinya ditangani oleh CarCare Service Center ya. CarCare ini punya 130 lokasi service center di seluruh Indonesia, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Dan lokasi-lokasinya cukup mudah dicari ya, lewat website resmi calcare.com atau lewat aplikasi CarCare di smartphone. Untuk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, ada juga CarCare Flagship Service Center dengan layanan perbaikan cepat 1 jam untuk masalah teknis ringan dan maksimum 72 jam untuk yang lebih kompleks. Lokasinya ada di ITC Kuningan, Jakarta, dan di sini kalian juga bisa mendapatkan layanan premium dan value added service yang bisa menjamin kelancaran penggunaan perangkat Infinix. Ini luar biasa ya, udah ada peningkatan dari sisi servisnya ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pertama ya, minim perubahannya kalau dilihat dibandingkan dengan Infinix Note 11 series. Apa yang ditawarkan smartphone ini masih serupa sih sebetulnya dengan pendahulunya, kecuali penampilan mungkin ya. Lalu belum ada NFC sayangnya ya, kalau mau NFC adanya di VIP. Kemudian walaupun punya setup triple kamera, tapi praktis sebetulnya kamera utama aja yang kita pakai. Kemudian performanya kurang konsisten ya kalau pakai firmware yang lama. Kalau pakai firmware yang baru dia lebih konsisten tentunya. Kemudian belum ada hardware based gyro di sini. Ini sedikit mengganggu kalau kalian emang suka banget main game yang pakai gyro ya. Fiturnya sedikit terasa kurang melimpah ya, karena cuman single mikrofon, layar 60Hz, dan Widevine masih L3, IP rating juga belum ada di sini. Nah, dari sisi kelebihannya, layarnya AMOLED, ya tampilannya keren di sini. Sudah mendekati 100% DCI P3, keren banget ya. Menawarkan opsi storage yang besar. Nah, ini yang susah dilawan nih. Harga segini storage-nya besar, 256GB. Jadi siapa tahu nggak butuh NFC tapi butuh 256-nya, ini murah sebetulnya ya. Jarang di harga segini. Perekaman videonya juga nggak cuma sampai 1080p 30, tapi bisa sampai 2K 30 fps. Jadi kita bisa dapat sedikit ekstra detail di situ. Dia masih punya audio jack juga. Dia punya dual speaker yang sudah mumpuni lah di sini ya. Kemudian desainnya minimalis tapi elegan. Apalagi yang warna putih nih, elegan banget yang warna putih ya. SIM tray non hybrid, bisa 2 SIM plus micro SD juga. Kalau storage 256GB masih kurang, bisa nambah 2 tera micro SD kalau mau ya. Paket penjualan juga masih lengkap, bahkan masih ada charger 33 watt. Kemudian dia sudah menggunakan OS berbasis Android 12. Ya, smartphone ini memang secara umum tidak banyak peningkatan dari Note 11, kecuali dari penampilannya. Tapi yang menarik adalah storage 256GB-nya. Ini masih terbilang langka nih untuk harga di bawah 3 juta di smartphone kelas performa yang seperti ini ya. Kalau storage besar dengan perluasan dengan micro SD jadi salah satu kebutuhan yang utama dan mungkin juga penampilannya ya, rasanya ini adalah salah satu opsi menarik di kelas harga 2 jutaan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.